baik, selamat malam. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita saat ini dulu sejenak. Kita angkat pujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
persilakan kepada Ibu Gembala. Mari dengan kasih Kristus saya undang kita bangkit berdiri bersama, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam hari ini atas kemurahan dan perkenanan-Mu. Kami ada di dalam hadirat-Mu. Di dalam komunitas Youth Eagle Generation ini kami datang menghampiri hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami, segenap hati kami kepada Tuhan. Karena kami terlalu yakin, terlalu percaya Tuhan, bahwa ketika kami melangkah dari tempat kami masing-masing, dengan iman kami masuk di dalam rumah-Mu, dengan satu tujuan yang sama untuk berjumpa dengan Tuhan. Kami percaya kuasa perlindungan hadirat-Mu menaungi setiap pribadi kami Tuhan. Sehingga malam hari ini bukan menjadi ibadah yang biasa, tetapi kami boleh mengalami lawatan kuasa Tuhan, mengalir dan bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Bahkan seluruh anak-anak muda yang mengikuti dalam ibadah live streaming ini, Tuhan, Engkau memberkati dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Kupang, di Papua, di mana saja mereka berada Tuhan. Engkau berkati pengurapan Tuhan yang sama menjangkau seluruh keberadaan hidup mereka, sehingga kami boleh sama-sama menikmati kekudusan hadirat-Mu malam hari ini. Urapan Tuhan mengalir dari altar Tuhan yang kudus ini, sebagai imam-imam yang dipilih Tuhan untuk melayani di altar-Mu. Dalam imam musik juga semua kami disatukan dalam satu hati, satu roh untuk kami menyembah, memuji di dalam roh dan kebenaran-Mu. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang sudah hadir dalam rumah-Mu malam ini. Biar sukacita Tuhan itu yang memenuhi setiap hati dan mulut kami, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut kami itu menjadi ucapan syukur kami yang terdalam dari setiap hati kami Tuhan, sebagai ungkapan terima kasih kami atas perlindungan, pertolongan, kebaikan, pemeliharaan Tuhan yang sudah kami alami sepanjang minggu ini. Kami siapkan hati kami untuk berjumpa dengan Engkau dan menikmati kekudusan hadirat-Mu. Ambil alih ibadah Eagle Generation ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Salam pada sukacita pada malam hari ini. Oke, tos samping kiri kanan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Baik, kita akan melompat dan meninggikan Tuhan lebih lagi. Kita angkat pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia.
Saudara masih semangat memuji Tuhan? Baik, kita angkat pujian lagi yang berkata, besarkan nama Tuhan. Pujian lagi yang berkata, aku jalan kebenaran.
keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Baik teman-teman, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, firman-Mu pita bagi kakiku. Yesus, kasih-Mu melimpah Yesus. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilaf jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilaf jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, silakan untuk bangkit berdiri. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilaf
bersyukur malam hari ini Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan sudah menuntun membawa kami sampai sedemikian jauh ini Tuhan. Dan terima kasih buat pertolongan Tuhan. Sampai pada saat malam hari ini Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, ini tubuh kami sebagai persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar hidup ini terus boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, setelah kami muji menyembah Engkau, saatnya tiba kami akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua. Bagi hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat bagi semua kami yang ada pada hari ini Tuhan, dalam komunitas Iga Generation Tuhan. Terima kasih. Berfirman karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Ya, oke. Ya, Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, pada saat ini kita ada kembali saat malam hari ini untuk puji Tuhan, bahkan kita juga akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saudaraku, pada saat ini kita akan lihat tentang Markus, ya, Yohanes Markus, penulis dari Injil Markus, ya. Kalau kita baca dan kita lihat, saudaraku, ini Markus ini adalah salah satu Injil yang tertua di dalam Alkitab. Jadi dia yang ditulis duluan, baru sesudah itu dua Injil yang lainnya, ya. Jadi nah, kita akan lihat dan kita akan pelajari tentang kehidupan seorang yang bernama Markus ini. Saudaraku, ia, kalau kita lihat catatan dan baca catatan dalam ensiklopedia, bahwa ia adalah orang Yahudi, penduduk Yerusalem. Ibunya bernama Maria, berasal dari satu keluarga dengan Barnabas. Jadi ia adalah kemenakan dari Barnabas. Nah, coba kita lihat ayatnya itu di dalam Kolose. Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-10. Ya. Surat Kolose pasal 4 ayat 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Aku di situ disampaikan, ditulis bahwa ini Markus ini adalah kemenakan Barnabas, ya. Dan Paulus mengatakan salam, ya, dari kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Nah, kita tahu ibunya itu bernama Maria, ya, ibunya bernama Maria. Kalau kita lihat baca di dalam Kisah Para Rasul, saudaraku, ini kemungkinan besar kalau kita perhatikan Markus ini berasal dari keluarga yang berada, ya. Kenapa keluarga yang berada? Karena waktu jemaat mula-mula itu terbentuk, maka para rasul, para murid itu biasa berkumpul di rumahnya Maria. Dan pastilah rumahnya Maria itu besar, sehingga banyak orang berkumpul di sana, ya. Jadi Maria sendiri kelihatannya adalah orang berada dari golongan atas dan Kristen. Pasti rumahnya cukup besar untuk menampung agak banyak orang. Dia mempunyai lebih dari seorang pembantu. Nah, coba kita lihat dan kita baca di Kisah Rasul pasal yang ke-12 ayat 12. Jadi rumahnya biasa dipakai untuk tempat berkumpulnya para murid-murid, ya, mereka yang terbentuk menjadi murid pada saat itu, ya. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ
banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, Petrus sesudah dilepaskan dari penjara, ya, dia tahu itu dia mau pergi kemana. Ya, dia tahu biasa orang-orang kumpulnya di mana. Dia tahu, ya, siapa temannya, kumpulnya di mana. Ya, dia langsung berpikir sebentar, kata firman Tuhan. Ketika dia berpikir sebentar, maka pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan di situ kata firman Tuhan, di situ banyak orang berkumpul. Nah, rumahnya pasti besar. Ya, dan kalau orang berkumpul ini berarti dia juga melayani mereka, ya mungkin juga ada perjamuan kasihnya begitu ya. Karena biasa kalau jemaat mula-mula itu berkumpul itu biasa kumpul juga mencakar roti. Nah, kalau mencakar roti kan berarti yang nyediain rotinya siapa? Yang jamu-jamu mungkin minum teh, minum kopi, ya toh. Terus apa lagi? Saya tidak tahu kebiasaan orang Yahudi itu apa, minum apa gitu. Kalau kita kan kebiasaan apa? Kopi, teh, susu, daun singkong, ubi, ya toh. Ya, yang siapkan siapa? Ya tuan rumah yang siapkan. Nah, pastilah. Nah, saudaraku, jadi bisa dikatakan, saudaraku, oleh karena biasanya orang berkumpul di rumah ibunya ini, Maria ini, maka dari situlah Yohanes Markus ini tumbuh iman. Ya, karena sudah biasa dikenalkan untuk kumpul orang-orang percaya, orang beriman. Ya. Dan rumahnya juga dipakai untuk tempat berkumpul, persekutuan, memecahkan roti, bicara firman Tuhan, bukan kumpul yang lain. Dan rumahnya besar, bukan tampung penyamun, tetapi tampung orang-orang percaya. Nah, saudaraku, kita baca firman Tuhan, kalau kita pelajari perjalanan Paulus itu, saudaraku, maka kan dia kan penginjilan tuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan dari tempat-tempat itu, saudaraku, kita perhatikan bahwa ketika di tempat sana, pastilah ada juga dia tempat untuk singgah, meletakkan kepalanya. Nah, ada beberapa rekan yang kasih dia tempat untuk singgah. Sambut umat, sambut pelayan Tuhan, sambut Rasul Allah. Bukan sambut yang lainnya. Bukan sambut orang yang pembuat dosa, pembuat ini, tapi sambut pelayan Tuhan. Singgah di rumahnya. Sehingga bawa apa? Bawa berkat rohani. Ya. Bawa hal-hal secara rohani, perkara rohani di sana. Di rumah siapa saja? Kalau kita lihat nanti di Kisah Rasul, di situ ada di rumah yang namanya Aquila dan Priscilla. Nah, suami istri ini, ya, yang dari Roma. Kemungkinan besar, saudaraku, kenapa Paulus punya kerinduan itu akhirnya bisa sampai ke Roma, karena ini mungkin Aquila dan Priscilla yang kasih tahu kabar, ya, tentang jemaat juga bertumbuh di Roma. Nah, sehingga, saudaraku, mereka suami istri sama-sama melayani Tuhan. Mereka nyambut seorang Rasul Allah yang besar, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Rumah mereka dipakai untuk tempat berkumpul, memecahkan roti. Ya, nah, langkah luar biasanya kalau misalnya tempat ini, saudara-saudara, tempat kita dipakai untuk menyambut tamu-tamunya Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, bukan sambut yang lainnya. Ya, itu saya katakan, bukan sambut orang-orang yang berbicara tentang apa? Berbicara tentang hal-hal yang tidak benar. Tapi sambut berbicara tentang perkara rohani. Ya, dan saudaraku, bisa kita katakan sekali lagi bahwa Yohanes Markus ini tumbuh iman itu oleh karena biasa di sini kumpul, rumahnya tempat pakai untuk berkumpul berdoa. Alkitab mengatakan kepada kita begini, ya, Ibrani 13 ayat yang kedua. Ayo kita sampaikan lagi pada kita. Ayo, Ibrani pasal 13 ayat yang kedua. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Nah, itu. Jangan kamu lupa beri tumpangan. Beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Dan malaikatnya biasa datang bukan terbang. Bukan sayap. Ya, kalau sudah tahu sayap, malaikat ini. Tapi biasanya datang orang. Kalau kita lihat film-film yang biasa difilmkan ini, ya, seperti misalnya waktu pemerintahan Sodom dan Gomora, malaikatnya datang dalam bentuk orang, dia tidak terbang gitu, tapi datang malaikat. Demikian juga waktu perkunjungan 3 orang kepada Abraham itu yang memberitahukan bahwa nanti tahun depan Sarah akan melahirkan, itu 3 orang kunjung. Ya, itu penampakan dari malaikat. Nah, baru kata firman Tuhan ini, jangan lupa memberi tumpangan
kepada orang, beberapa orang tanpa disadarinya menyambut malaikat. Nah, ini saya katakan, kalau di rumah kita, rumahmu, rumah saudara, dipakai untuk menyambut dan lakukan yang perkara ini adalah keluar biasanya gitu di dalam Tuhan. Berarti berkat tidak jauh daripada rumah tersebut. Dan sebaliknya juga tadi saya katakan, sebaliknya juga kalau misalnya di dalam rumah itu, di tempat kita itu, sambutnya misalnya hal-hal yang lain, perkara-perkara dosa, kejahatan, ya jangan heran bila kita tidak akan menjauh dari hal yang begitu. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya, tapi kalau kita nyambutnya hal-hal yang benar, tuh lihat tuh, maka perkara secara rohani akan terjadi. Ya, nah luar biasa. Nah, jadi berarti yang dikatakan Maria ini, saudaraku, Maria ini yang namanya sudah berkorban itu sudah terlatih, sudah biasa. Jadi nyambut orang banyak, melayani orang banyak. Ya kalau sekali lagi menyambut orang banyak itu kan berarti ada pengorbanan tuh di sana. Melayani mereka, mereka kumpul-kumpul, pecahkan roti, dia harus nyambut, dia harus layani, toh. Habis itu ada fellowship di sana, ada membicarakan firman Tuhan. Jadi rumahnya dipakai sebagai tempat untuk membicarakan perkara rohani. Di situ dikata firman Tuhan juga untuk tempat berdoa, mendoakan murid-murid Tuhan yang ada pada saat itu, rasul-rasul Allah yang sedang dalam pemberitaan Injil, dan juga mereka yang dalam misalnya pada Kisah Rasul pasal 12 ini kan waktu itu ada penganiayaan kepada jemaat. Jadi di situ mereka mendoakan. Dan juga mungkin seperti Petrus ini yang baru keluar dari penjara, kalau mungkin ada juga dikejar-kejar, ya dan seterusnya, mereka di situ tempat berlindung, ya, tempat untuk mereka merasakan ketenangan, terus tempat untuk menyegarkan dirinya, sejarah untuk menyegarkan dirinya. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, barang siapa menyambut nabi sebagai nabi, ia akan memperoleh upah nabi. Yuk kita baca lagi, ya, supaya mengingatkan kita. Injil Matius pasal yang ke-10. Saudara-saudaraku, supaya dikasih oleh Tuhan, kalau saudara nanti orang terus diangkat dan diberkati oleh Tuhan, saudara saya katakan bahwa kamu kalau bisa punya rumah yang besar, punya rumah yang besar gitu. Ya, terus sambut, ada orang-orang benar, orang percaya, ada hamba-hamba Tuhan datang, kamu sambut, layani dengan baik gitu. Ya. Amin. Haleluya. Sambut, layani dengan baik. Terus kamu kuat di rumah Tuhan di mana kamu berada. Rumahmu kalau bisa, kalau misalnya tidak ada yang mau terima komsel di rumahmu, kamu siap di rumah kami, siap. Nah, kami siap sambut gitu loh. Nanti kami siapkan, kami petik singkong di kebun kami. Kami cabut singkong, semua kami cabut gitu loh. Tidak masalah, nanti tanam lagi. Begitu ya. Seperti teman-teman kita yang puji Tuhan, teman-teman dari ini mereka lagi dikasih tanah sama warga, habis itu mereka tanam singkong. Puji Tuhan tuh, nanti kalau kita kan kita bisa panen itu. Ya begitu, nggak apa-apa. Saudaraku, daripada maksudnya rumah dipakai untuk yang lainnya. Tuh, kita hadirkan apa di rumah kita? Kalau bicara yang benar, kita hadirkan sesuatu. Kalau bicara yang lainnya, berarti kamu hadirkan seperti yang dibicarakan itu. Nanti jangan heran bila di dalam rumah itu pikirannya terbawa itu terus gitu. Tapi kalau hadirkan perkara rohani, ya itu yang akan terjadi. Kalau di rumah kita juga hadirkan perkara susah, ya susah terus. Karena apa? Bicaranya itu terus gitu loh. Ya, oke, kita lihat ayat Matius 10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Tuh, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Jadi kalau misalnya ada utusan Tuhan datang dan kita sambut, berarti kita nyambut Kristus. Dia duta besar. Berarti kita mempersilahkan Kristus juga hadir di tengah-tengah kita, berbicara kepada kami. Seperti lagunya siapa tuh, Speak to me Lord. Bagaimana Tuhan bicara kepada kita kalau kita tidak pernah mempersilahkan dia datang? Kita sambut dia. Kita sambut. Menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Terus, menyambut nabi sebagai nabi, ia akan terima upah nabi.
orang benar. Nah, sebaliknya saya katakan, kalau ia lebih mempersilahkan yang sebaliknya, ya kamu juga akan terima pun sebaliknya. Kalau misalnya menyambut misalnya perkara-perkara yang tidak benar, ya seperti itu juga akan terjadi. Ini kata firman Tuhan ini, menyambut orang benar sebagai orang benar. Loh, ini saudara, ini firman Tuhan yang ngajarin kepada. Makanya kalau kita baca kisah para rasul dan kita lihat misalnya seorang bernama Maria, dan Markus pada saat itu masih muda. Ya, dia seorang yang muda. Ya. Dan kalau akhirnya dipakai oleh Tuhan, nah, nanti kita akan lihat lebih jauh. Dia pernah gagal, tapi akhirnya itu loh. Nah, jadi menyambut sebagai nabi, ia akan menerima apa nabi? Menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima orang benar gitu. Jadi saya katakan, kalau di rumah saudara dan di saudara kuat iman, lalu ada hamba-hamba Tuhan, ada persekutuan, terima sambut gitu. Yes, siap gitu. Ada hamba Tuhan datang bawa, ya siap. Sekalipun kau mesti ambil kopo ayam, kau potong, tidak masalah gitu loh. Amin. Loh, Abraham itu loh, waktu datang 3 orang dia ambil apa? Dia ambil apa? Lembu yang apa? Yang terbaik. Dia pergi kasih tahu kepada bujangnya, yuk, kau pergi tepat ke kandang domba sana gitu, ke kambang sana. Ambil yang terbaik, kasih sambut ini. Ini tamu Tuhan lagi datang. Ini Tuhan, ini malaikat lagi datang. Berarti kalau malaikat datang lagi bawa sesuatu, jadi sambut. Ada yang sesuatu yang dikorbankan. Nah, saudaraku, kalau kita baca firman Tuhan, makanya orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti menuai dengan sorak-sorai. Salah satu kenapa saya melihat, saudara, kita melihat ada orang percaya mungkin biasa-biasa, ya doanya dia kerja apa, tapi kok kenapa seperti berkat tidak menjauh dari. Nah, kita jangan lihat ini, tapi kemudian tuh yang di belakang dia lakukan apa gitu loh. Itu yang kadang-kadang kita tidak perhatikan. Dia tabur apa, dia kerjakan apa. Gitu. Kalau kita lakukan apa, saudara lakukan apa? Ini, sekalipun pada waktu kita melakukan itu, ini ada pengorbanan namanya. Ya, ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ya, jadi tapi kata firman Tuhan, ia akan menerima upah ya, sesuai dengan yang dikerjakannya. Dan yang kedua, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata. Saudaraku, kita coba bayangkan, memberi air sejuk secangkir ini kan berbicara kan air sejuk. Air sejuk itu kan berarti air yang menyejukkan. Waktu orang tersebut minum, rasanya itu sejuk, segar sekali gitu. Berarti dia sedang mengalami kekeringan, kegersangan. Nah, kekeringan dalam hal apa? Kekeringan mungkin dalam hal misalnya dia itu butuh misalnya seperti ini. Butuh tumpangan misalnya. Oh, lagi kering sekali. Terus misalnya apa? Dia lagi ada di ujung tanduk. Dia lagi misalnya keliling dengan masalah dan tiba-tiba ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi kesejukan, sekalipun itu cuma yang kecil. Kata firman Tuhan, ia tidak akan kehilangan upahnya dari Tuhan. Lalu Tuhan membawa kita mengajar menjadi seorang peka. Udah gak usah peduli dengan itu, kadang-kadang terganggu. Ya, oke. Jadi membawa untuk kita menjadi seorang yang peka. Saudaraku, saya selalu katakan, saudaraku, bahwa kami banyak kali mengalami namanya apa yang seperti ini. Dan juga kita dibawa juga untuk juga misalnya melihat ini loh. Kata firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah. Nah, saudara, coba sekarang mari kita mulai belajar, saudaraku yang terkasih, kita mulai kerjakan, lakukan itu. Nah, ini kata firman Tuhan ini, rumah Maria. Jadi rumah Maria ibunya Markus ini biasa dipakai sebagai tempat persekutuan. Dia diberkati oleh Tuhan dan diberkatinya dia itu rumahnya dipakai untuk menyambut rasul-rasul Allah. Ini saksi mata dari Yesus. Saksi mata guru yang agung. Ya, saksi mata. Jadi dia kumpul di sana, ketemu di sana. Dan pastilah saudara nanti Markus itu bukan salah satu dari dia tahu dari mana tentang kehidupan Yesus. Karena besar saudaraku, itu dia tahu belajarnya dari siapa? Dari Petrus. Petrus biasa singgah di situ. Elisa juga, saudaraku, biasa singgah di rumah ada seorang perempuan Sunem. Seberapa dia pergi pelayanan, saudaraku, maka ketahuanlah kepada perempuan Sunem yang diberkati oleh Tuhan itu bahwa dia itu hamba Tuhan. Dia hamba Allah. Dia seorang nabi yang melakukan pelayanan, yang beritakan firman Tuhan pada saat itu. Dan saudaraku, seberapa juga dia singgah ke sana, maka dia singgah ke rumah itu, singgah untuk menyegarkan dirinya, betul kan?
kan pelayan Tuhan juga, kita semua juga tuh manusia, butuh juga kesegaran, butuh istirahat gitu. Disingkat, lalu apa yang dilakukan? Lalu dia mulai membuat kamar di atas. Dia kasih kamar, dia kasih meja di sana, dia kasih tempat tidur di sana. Supaya kalau dia datang, dia naik di atas sana, tidur dan menyegarkan dirinya. Lalu sesudah itu nanti siap untuk pelayanan berikutnya. Nah, saudaraku coba perhatikan. Perempuan Sunem ini hidup dengan suaminya, kata firman Tuhan, suaminya sudah tua. Dan mereka tidak punya keturunan. Akhirnya apa yang terjadi? Coba perhatikan. Berikutnya kata firman Tuhan, sesungguhnya kamu telah bersusah-susah lakukan, sekiranya sekarang apa yang menjadi permintaan, atau ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepada raja gitu. Ya, lalu kata bujangnya Gehazi, dia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu Elisa panggil, tahun depan juga seperti ini engkau akan punya anak. Itu terjadi. Dan berikutnya ketika dia ada perkara kasus perdata, di mana dia kan pergi sejenak, terus habis kalau tidak salah tanahnya itu sudah diambil. Dan sekarang saudaraku, diadukanlah perkaranya ke hadapan raja. Ya. Dan dia memperoleh pertolongan. Saudaraku, saya kasih tahu kepada kita bahwa apa yang dikerjakannya, dilakukannya itu aja. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang ditabur itu yang dituai, apa yang kita kerjakan. Nah, Maria memakai rumah ini. Saya katakan saudara, dikasih oleh Tuhan, di mana saudara berada nanti di mana Tuhan tempatkan setiap kehidupan kita, dan Tuhan berkati saudara dengan rumah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Terima, sambut, ya, utusan Tuhan datang, sambut persekutuan di rumahmu ini. Ya, kalau memang ada sesuatu yang dikorbankan, jangan pernah takut untuk kau mengorbankan sesuatu. Ya, karena manakala kau mengorbankan, saya sendiri ngalami saudara. Saya kan juga pernah pernah mahasiswa. Ya, pernah mahasiswa dan juga saudara, kita tahu ya, mahasiswa kami dulu, mahasiswa itu saya dulu itu mahasiswa, jadi kadang misalnya kita pergi misalnya ada apa begitu ya, ada persekutuan begitu kan, biasa jemaat sambut tuh layani, habis itu apa, aku dikasih oleh Tuhan bagi kita yang mahasiswa begitu, itu juga jadi berkat gitu. Kenapa? Ada juga mungkin yang datang mungkin belum masih apa dan seterusnya, ketika dia jadi berkat, sekalipun ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi tahukah kita saudara dikasih oleh Tuhan bahwa ini loh firman Tuhan. Ya, sekarang saya kasih tahu, jangan pernah takut misalnya rumah kita, rumahmu datang ada hamba-hamba Tuhan, ada persekutuan di dalam rumah. Berarti Tuhan sedang hadirkan perkara rohani. Daripada yang sebaliknya. Kalau menyambut seorang benar, itu yang tadi saya katakan, sebagai orang benar ia akan menerima. Kalau dia sambut yang sebaliknya, nah itu berarti juga akan terima yang sebaliknya. Ya. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat, rumahnya dipakai tempat berkumpul ya oleh masyarakat Kristen pada zaman rasul-rasul, bahkan pada masa penganiayaan, masa-masa penganiayaan. Begitu Petrus dilepaskan dari penjara, ia tahu pasti di mana ia dapat menjumpai orang Kristen berkumpul. Ya, di mana rekan-rekannya bersekutu, di mana ini saudara-saudaranya, teman-temannya. Kita baca juga Kisah Rasul pasal 4 ketika Petrus dan Yohanes mereka setelah dilepaskan, habis dihadapkan kepada mahkamah agama, kata firman Tuhan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Ya, lalu menceritakan. Jadi dia pergi temannya. Berarti saudara, mereka punya dia kata komunitas persekutuan. Ada rumah tempat di mana mereka di situ kumpul, ketemu, lalu berbicara, memecahkan roti. Dan pastilah sekali lagi ada yang mengorbankan sesuatu di sana, menyambut untuk melayani. Silakan, ayo kamu yang sedang dalam urapan Tuhan, yang dalam melayani Tuhan, mari datang, segarkan. Nah, gitu. Ya, saudaraku. Nah, berikutnya kita lihat terus Kisah Rasul 12 ayat 25. Ia dibawa oleh Barnabas, omnya, pamannya, dan Paulus ke Antioquia yang sedang pulang dari tugas pelayanan di Yerusalem. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Kedua hamba Tuhan ini, saudaraku, Rasul Allah ini, sekarang khususnya juga Barnabas melihat kemenakannya, tidak hanya melihat sebagai ini adalah kemenakannya dia, tetapi juga melihat bahwa pada dia juga ini ada sesuatu potensi Tuhan. Melihat saudara dagingnya dia, melihat dengan kasih Tuhan. Ya, sekarang saudaraku, sekali saya katakan, tidak hanya melihat sebagai kemenakannya, tetapi lebih daripada itu dia melihat bahwa Tuhan juga punya rencana atas kehidupannya. Nah, ini melihat lebih daripada hubungan sedang, tetapi sekarang lihat sebagai seorang yang Rasul Allah yang dipakai oleh Tuhan, sebagaimana Barnabas melihat
Saulus. Sebagian melihat waktu dia datang ke Yerusalem, semua orang pada takut, gak percaya. Dia seorang penganiaya yang menganiaya jemaat, yang menentang. Sekarang kok tiba-tiba jadi seorang murid, gak percaya. Siapa yang terima? Barnabas terima dia. Lalu ceritakan, dia sudah mengalami pertolongan. Berikutnya ketika mau dibunuh di Yerusalem, mereka kirim dia ke Tarsus. Dan ketika Barnabas datang ke Antioquia, siapa dia tidak hanya cuma ke Antioquia, dia cari apa lagi? Dia pergi ke Tarsus, lari cari Saulus. Mari sama-sama kita ngajar. Kau punya potensi, saya punya potensi, kita kerja bersama-sama. Ya, Saulus, dia melihat Saulus ini seorang yang dipakai Tuhan, karunia pengajaran, hikmat Tuhan ada kepada dia, kau bisa pakai. Barnabas melihat dengan hati yang besar. Ya, dan sekarang bagaimana seorang yang kuat ini ngangkat, ya. Makanya saudara, saya katakan, Paulus berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang karena itu pengalaman di sini. Dia pernah mengalami yang namanya kelemahan. Ya, tapi sekarang dia sudah diperkuat dan sekarang setelah menjadi orang yang kuat, dia ngangkat juga saudaranya. Nah, gitu. Dia ngangkat, dia lakukan. Nah, saudaraku, sekarang saya katakan bahwa Barnabas melihat Markus sekarang ini bukan hanya sekedar kemenangan, lebih daripada itu. Bahwa sekarang dia juga melihat ada sesuatu di dalam kehidupannya. Ayo ikut bersama-sama. Nah, ini sekarang mulai lihat. Saudara-saudaraku, ini para rasul ini contoh apa yang Yesus lakukan. Yesus itu kan aktif. Dia juga ngajar muridnya itu aktif gitu loh. Tidak tinggal di satu tempat. Bagaimana mentrain, melatih murid-murid ini supaya mereka menjadi raja wali. Dimentor oleh guru agung, raja wali. Mentornya bagaimana, saudara? Tidak ngajar secara verbal saja, tetapi juga ngajarnya melalui diajar dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu pengalaman kepada pengalaman yang lainnya. Dari desa ke kota. Ya, waktu ketika di Injil Markus mencatat, saudaraku, sampai malam pelayanan, habis itu pagi-pagi orang sudah datang banyak, lalu mereka cari Yesus, guru itu banyak orang cari. Lalu Yesus katakan bahwa, ayo kita pergi ke kota-kota lain juga, beritakan Injil. Lalu Yesus mengatakan, serigala punya tempat, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi dia ngajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak pasti di tempat itu saja. Lah, apa yang para rasul ini lihat, sekarang waktu mereka mementor juga yang lainnya, mementor Markus dan juga Saulus waktu mementor tuh, banyak rekan-rekan rasul ini itu orang-orang muda. Timotius, Gaius, Lukas penulis Kisah Rasul dan Lukas. Mentornya di mana? Ikut Paulus, ikut hadapi badai. Kehidupan digoyang-goyang oleh badai selama beberapa hari. Tuh, lihat, saksikan Paulus waktu di Filipi, di Tesalonika, diseret. Saksikan. Tapi bagaimana pertolongan Tuhan di sana? Bagaimana sang guru agung ini mementor? Dan sekarang juga bagaimana pengikutnya juga mementor yang lainnya. Ya, ini caranya mentor gitu. Ayo ikut pergi gitu. Jangan tinggal di situ. Waktu dia ngikut, saudaraku, maka di sini saya katakan di sini ia dibawa oleh Barnabas dan Paulus ke Antioquia yang sedang pulang dari pelayanan. Yohanes Markus menyertai mereka sebagai teman seperjalanan dan pembantu bagi kedua orang yang lebih tua itu. Membantu. Apa yang bisa lakukan? Ya. Dikerjakan apa gitu? Membantu mereka. Membantu kedua orang ini. Menolong. Ya. Menolong dalam pelayanan. Itu di Kisah Rasul 13 ayat ke-5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Membantu apa yang dilakukan? Saudaraku dikasihlah Tuhan. Jadi kalau misalnya saudaraku pada hari ini kita misalnya sudah melihat mungkin mengerjakan apa-apa, saudara jangan pernah anggap sekali lagi, anggap remeh enteng sejak apapun yang dipercayakan kepada saudara. Karena saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kalau kita lihat nanti kita akan coba dia juga tentang Lukas. Lukas ini adalah seorang pembantu juga Paulus, teman rekan sekerja. Ya, yang ikut bersama. Mungkin pada saat itu dia tidak akan pernah punya impian bahwa akhirnya dia dipakai oleh Tuhan menulis Kisah Para Rasul dan Lukas. Demikian juga seorang muda yang bernama Joshua.
Masa mudanya betul-betul pada masa mudanya orang usia sebaya dia, orang lagi enjoy, lagi apa. Tapi saudaraku, maka dia sudah ditekan habis, dagingnya ditekan habis. Kenapa? Jadi pembantu Musa. Ya, pembantu apa yang... Nah, saudaraku perhatikan, ternyata Tuhan mempersiapkan dia menjadi sukses pengganti Musa. Ketika, saudaraku, makanya saya katakan, seorang muda ini yang belum punya pengalaman berperang, ketika ada musuh datang, Amalek datang, harusnya juga Musa itu bisa memimpin jadi seorang jenderal, karena dia sudah biasa. 40 tahun loh jadi pangeran di Mesir gitu. Pelajaran itu pasti ada, 40 tahun. Tapi begitu dia sekarang mimpin, saudaraku, siapa yang disuruh? Yosua. Yosua yang sejak masa mudanya. Yosua yang dilahirkan bukan sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai seorang budak. Lihat di sana. Lalu sekarang angkat senjata. Musa nggak salah tadi, bahasa saya. Nggak salah, saya mesti pergi perang. Nanti kalau saya mati bagaimana? Yosua angkat, pilih orang-orang pergi perang. Siap, laksanakan. Nggak ada bantah-bantah begitu. Ya, langsung dia mulai angkat. Ternyata sudah dikasih oleh Tuhan, dia berhasil. Dia dipakai. Dan berikutnya ada peperangan berikutnya siapa? Yosua. Ketika ada pengintai 12 orang, salah satunya apa? Joshua. Iya, dan akhirnya apa yang lakukan kepada dia? Aku tuh, coba lihat tuh. Yang Tuhan lakukan kepada Joshua, ya, dipakai oleh Tuhan menjadi jenderal, menjadi pemimpin. Ini saya katakan ini, ketika sudah waktunya dia dilepaskan, wah, luar biasa. Seperangi Sungai Yordan, kalahkan Yeriko. Waktu dalam berperang, mengatakan matahari, bulan berhenti, dan berhenti benar-benar. Kenapa, saudaraku? Nah, ini, ya, jadi dia melakukan sesuatu yang saya katakan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Saya mengatakan kepada saudaraku bahwa apa yang kita lakukan, kerjakan pada kita, jangan pernah anggap enteng dengan sepele. Karena saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada satu maksud Tuhan bagi setiap kehidupan saudara. Ya, mungkin saudaraku dikasih oleh Tuhan tidak hanya saudara akan berdiri di sini untuk beritakan firman Tuhan, di mana saudara berada, tapi saya katakan bisa saja Tuhan akan bawa saudara kepada salah satu atau beberapa pintu gerbang. Saudara kuat di pintu gerbang itu, dan saudara juga di tempat engkau berdiri dan juga engkau mulai menyuarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Kenapa? Saudara yang saya telah dilatih, dipersiapkan, digembleng. Dan caranya Yesus menggembleng itu dengan apa? Dengan betul-betul caranya dilatih dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu titik kepada titik yang lain. Waktu juga para rasul ini menggembleng orang-orang muda, begitu juga dibawa dari satu penginjilan kepada yang lainnya. Ya, dari Antioquia terus berperang ke sana. Ini berapa banyak pengorbanan yang mereka berikan. Nah, dilihat, ya, oke. Kisah Rasul 13 ayat 13. Nah, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos dan berlayar ke Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Saudaraku, ini pernah satu ketika dia juga pernah mengalami kegagalan. Ya, apa? Sudah pelayanan begitu, tiba-tiba dia tinggalkan. Nah, ini ya, Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Paulus menganggap ini sebagai pengunduran diri, sehingga tak kala Barnabas menyarankan supaya Markus dibawa sebagai teman pada perjalanan kedua, Paulus tegas menolak. Dia pernah gagal juga. Dia pernah gagal. Petrus, gurunya yang mementor juga, pernah gagal juga. Kalau semua orang, sekalipun guru, saya itu sekali-sekali tidak. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku diri. Tidak. Nah, si Yohanes Markus juga pernah meninggalkan ini, lalu kembali. Ya, nah, saudaraku, coba sekarang kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 38. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Barnabas melihat dengan pandangan yang berbeda. Yohanes 15, Kisah Rasul 15 ayat yang ke-38. 37 sampai 38. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Dia pernah gagal, tetapi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, setelah waktu mau misi yang kedua,
Saudaraku, ini Barnabas mau membawa Yohanes Markus, tetapi Paulus nggak boleh, ya, karena dia sudah pernah mengundurkan diri, ya. Tapi saudaraku, akhirnya kata firman Tuhan, akhirnya Barnabas memilih, ya, memilih untuk membawa Markus, dan saudaraku, Paulus membawa Silas, ya. Saudaraku, jadi waktu sesudah itu kita tidak melihat lagi tentang bagaimana kisah perjalanan hidup Barnabas dan Saulus. Lebih banyak yaitu diceritakan yaitu Paulus. Ya, jadi Barnabas waktu berlayar ke Siprus itu tidak pernah ketahuan lagi. Tapi tahukah saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, sesudah nanti kita membaca firman Tuhan, bahwa ini tadi saya katakan, sekarang Barnabas ini melihat Markus ini memang dia pernah gagal, tetapi saudaraku, sekarang dia juga melihat lebih daripada itu. Dia bisa bangkit dari keadaannya. Sehingga apa saudaraku yang terkasih? Maka sekarang dia saudaraku, ini yang Tuhan, firman Tuhan ajarkan kepada seluruh kita. Dan kalau sekali lagi kita baca firman Tuhan, memang para murid ini, para rasul betul-betul tertanam di dalam pikiran mereka. Apa yang mereka lakukan? Karena guru mereka mengatakan, Petrus pernah berkata, apa yang menjadi upah kami? Kalau ini Yesus pernah berkata, makanya Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, siapa mengerjakan apa, ia akan menerima upah sesuai yang dikerjakan. Dan mereka betul-betul melakukan sesuatu, mengajar kemanapun. Seolah-olah pada waktu itu adalah hari yang sudah begitu singkat sekali. Jadi sekarang tidak ada waktunya, kesempatan untuk bermain-main. Sekarang harus tanam sesuatu. Sekarang harus kerja. Ya. Dan Barnabas sekali lagi di sini tunjukkan, saudaraku, melihat Markus, ya, Yohanes Markus ini dilihatnya dengan pandangan sejarah ini. Nah, saudaraku, hasil dari didikan ini, ya, memang saudaraku kita tahu juga bahwa ini Petrus, Markus ini adalah anak didiknya dari Petrus. Ya, tapi pada ini kita melihat juga ini ada peranan dari Barnabas untuk melihat. Nah, sekarang mari coba kita lihat. Di kemudian hari, saudaraku, Paulus mengakui pelayanan Markus. Nah, tadi kita baca. Sekarang kita baca lagi. Kolose, berapa ayat kita akan buka? Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Kolose pasal 4 yang 10. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila datang kepadamu. Sekarang saudaraku, Paulus mengatakan bahwa Markus ini adalah juga rekan, ya, rekan sekerja. Nah, sekarang coba kita lihat Filemon ayat 24. Filemon 1 ayat 24. Filemon cuma satu pasal, ya, kita lihat ayat 24. Dari 23. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Ya. Di Kisah Rasul pasal 15 tadi kita baca, waktu Barnabas mau membawa Paulus, dia ikut bersama-sama. Saudaraku, Paulus dengan tegas menolak. Tetapi waktu kita membaca surat-surat Paulus, saudaraku, dia mengakui sekarang bahwa pelayanan seorang yang bernama Markus yang pernah ditolaknya dulu waktu mau ikut bersama-sama, sekarang menjadi seorang yang sangat berarti bagi dia dalam pelayanan. Berarti dia sudah diubah, dia sudah ditransformasi. Ya, jadi dari seorang yang gagal sekarang diubahkan menjadi pribadi yang sangat berarti dalam pelayanan. Ayo, 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Dan ini yang lebih tegas lagi dikatakan. 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagi Paulus. Pelayanan seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sekarang dia mengakui bahwa apa yang dikerjakan oleh Markus ini sangat penting. Ya, itu saya katakan, saudara, bahwa dia seorang yang pernah meninggal, yang pernah gagal, tetapi akhirnya ditransformasi oleh Tuhan. Karena saudaraku dikasih oleh Tuhan, ada yang terus mengangkat, ya, yang tidak membiarkan dia untuk tinggal dalam kegagalan, tapi angkat dia, membawa dia, dan sekarang saudaraku pelayanannya begitu penting. Ya,
Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saya terlalu percaya saudaraku pada hari ini kita semuanya. Di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kita semuanya dengan kacamata rohani. Siapapun kita, dari manapun kita, apapun kita saudaraku. Bahwa kita adalah pribadi yang berharga, berarti di dalam tangan saudaraku ada sebuah potensi-potensi yang Tuhan taruh bagi hidup. Makanya setiap pembiasaan rohani yang sedang dijalankan pada hari saudara, ini ada satu tujuan, ada satu maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Itu tidak kita lihat saudaraku, bahwa Markus ini pembiasaan rohani itu sudah terbiasa oleh karena ibunya yang apa saudara, menyambut ada persekutuan, ada tamu Allah di rumah. Mereka utusan-utusan, rasul-rasul yang membawa firman Tuhan. Mereka nyambut, mereka layani, mereka korbankan sesuatu di sana. Harga yang terbaik yang mereka lakukan. Saudaraku, itu pembiasaan rohani yang ditaruhkan kepada Markus. Itu yang membentuk. Ya. Dan saudaraku, berikutnya kita lihat 1 Petrus 5 ayat 13. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Ya. Jadi saudaraku, bahwa yang tadi saya katakan, Markus ini adalah seorang anak rohani dari Petrus. Karena Petrus waktu dilepaskan dari penjara, dia tahu kemana. Dan itu yang saya katakan, waktu ada berkumpul rasul-rasul Allah ini saksi mata ke kebangkitan Yesus Kristus, karena ada satu pembiasaan rohani di situ, maka disitulah ia belajar. Ya. Jadi dari mana ia mendapat info tentang kehidupan Yesus, tentang hidup dan karya ini? Ya dari Petrus. Sehingga akhirnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia juga dipercaya oleh Tuhan, ya, untuk menulis Injil Markus. Seorang yang pernah gagal, seorang muda. Tapi manakala satu pembiasaan rohani yang baik yang ditaruh dalam kehidupannya, dan sesudah itu juga saudaraku pernah gagal, dan sesudah itu dia digembleng, dimentor oleh Raja Wali. Caranya mentor seperti apa saudara? Ini mentornya ini saudaraku mentor yang tidak enak punya. Ya, mentor untuk tinggalkan zona nyaman. Mentor untuk bagaimana seperti saya bilang katakan seperti Raja Wali yang mementor anaknya supaya terbang. Ya, pada beberapa minggu pertama dia akan datang bawa makan, ya, sediakan. Tapi berikutnya saudaraku, sang induk Raja Wali itu dia tidak akan bawa makan, tetapi dia terbang, ngitari, ya, anaknya, dan lihat ada di sarang yang begitu. Saudaraku, kita tahu kalau kita baca sarang Raja Wali itu, dia buat sarang itu di tempat yang sangat tinggi, di gunung batu yang tinggi yang jauh. Ya, memang inilah habitatnya dia gitu. Ditaruh bawa di tempat yang tinggi, dan itu sangat besar sekali. Coba kita berpikir bagaimana sang Raja Wali ini mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat itu sampai di atas. Itu dia kalau kita baca itu biasa juga ada di tulang-tulang, ada juga dipakai untuk buat sarangnya di sana, di tempat yang tinggi. Dia akan mesti kuat. Nah, sesudah itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, setelah dia ngitari, maka dia akan datang dan tidak bawa makan. Lalu mulailah dia sarangnya itu dibongkar bangkit. Lalu anaknya boleh ditarik di sana, di atas mungil, lalu dibawa terbang. Sudah dibawa terbang, ya, tidak ada makan, dikasih bawa terbang, lalu dijatuhkan. Biarkan dia terbang. Lepaskan saya. Begitu sudah mau jatuh ke tanah, sang ini langsung. Demikian Tuhan mentor kita. Dan demikian juga saudaraku dikasih oleh Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kamu, kita, saudara sebagai seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan juga seperti anak panah dilepaskan. Nanti ketika saudara juga mementor anak-anak rohani, ya, dikasih oleh Tuhan, dan mementor juga anak-anak di siapa saja, cara mementornya juga seperti itu. Kita belajar gitu, ya. Dan saudara kita perhatikan apa? Ini cara firman Tuhan, cara yang dibawa para rasul. Mereka ngajar, ya, dari satu tempat ke titik yang lain. Jadi waktu Yesus itu berjalan, dia menghadapi badai, ya murid-murid juga. Mereka lihat Yesus ngajar, tetapi juga pada saat yang bersama juga menghadapi badai. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, suatu ketika mau ditagih bayar pajak, maka kata firman Tuhan, saudaraku, maka Yesus kasih tahu Petrus pergi mancing, nanti dalam mulut ikan yang kau buka itu, nanti di ikan yang pertama kau pancing, di dalam itu ada uang. Nah,
Jadi saudaraku ada begitu banyak pengalaman diajarkan ya kepada mereka, mempersiapkan mereka. Waktu yang begitu singkat sekali. Nah, saudaraku, hasilnya luar biasa. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, dan saya juga pada hari ini, kalau saudara sedang diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, ada satu maksud Tuhan yang luar biasa. Di dalam tanganmu, di dalam hidupmu, ada satu potensi yang luar biasa. Kali saya katakan bahwa menjadi nanti seorang yang dipakai oleh Tuhan, saudaraku, pada beberapa pintu gerbang. Memang salah satunya ini adalah secara kerohanian. Ya. Dan Tuhan bisa bawa saudara di situ. Tetapi juga pada pintu itu, pintu-pintu yang lainnya. Saudara, supaya dengan kuatmu, kamu yang telah diperkuat, kamu yang telah dimentor, kamu yang telah dipersiapkan oleh Tuhan pada hari ini, digembleng, diajar, dididik, ya. Dan saudara-saudara juga kadang-kadang mengalami kesukaran yang begitu luar biasa. Ya, rasa-rasanya ini tidak mampu nih. Ini saya katakan, mungkin pada saat yang bersamaan kita harus menjalankan tugas sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mahasiswa. Tapi pada saat yang bersamaan juga harus juga memegang tugas yang lainnya. Dan pada titik yang lainnya, mungkin dari atas kamu juga menghadapi beban yang lainnya, pikulan yang lainnya, ada tekanan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu, ketika engkau kuat, maka aku mau lihat penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita baca, kalau saya sampaikan sedikit tentang kitab Roma, saudara perhatikan. Kitab Roma itu adalah kitab yang ditulis menjelang akhir pelayanan misi Paulus yang ketiga. Dia akan ke Yerusalem. Dan ke Yerusalem itu saudara dikasih, ada beban yang ditaruh kepada dia. Bebannya itu apa? Membawa bantuan dari jemaat non-Yahudi kepada orang Yahudi yang ada, jemaat miskin yang ada di Yerusalem. Jadi ada tugas yang harus dijalankan. Ya. Dan saudaraku, waktu ada tugas yang akan dijalankan, di depan dia itu di Yerusalem itu ada tantangan. Dia katakan waktu perpisahan dengan para penuntut di Efesus mengatakan, sekarang saya akan menuju ke Yerusalem dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi kepada saya gitu. Berarti dia sudah tahu bahwa ada orang-orang Yahudi di sana yang siap untuk apa? Untuk menganiaya dia. Tapi dia pergi ke sana. Jadi dia lagi hadapi tantangan, tapi ada beban di pundak dia. Berikutnya saudaraku, kitab Roma ditulis itu pada waktu mau menjelang menuju ke Yerusalem. Dia dengar kabar bahwa sekarang kondisi jemaat itu ada di Roma itu seperti ini. Oleh karena sikap salah seorang Yahudi dan non-Yahudi, orang Yahudi kepada non-Yahudi dan sebaliknya. Waktu dia mendengar itu, saudara dikasih oleh Tuhan, maka saudaraku, beban itu tidak merintangi dia, tantangan itu tidak menghalangi dia. Lalu dia mulai lakukan apa, saudaraku? Dia mulai menulis surat kepada jemaat yang ada di Roma oleh bantuan Tertius, juru tulisnya. Jadi dia ada beban, ada pikulan. Dan juga sekarang bagaimana juga, saudara, belum lagi pada sisi yang lainnya apa? Ada rekan-rekan sepekerja dia. Lalu dia katakan, rekan-rekan sekerja dia ini, kemana dia pun pergi melayani, dia tidak mau menjadi beban. Lalu dia mencukupkan sendiri apa menjadi kebutuhannya dia. Berarti sekarang bagaimana perjuangan untuk mencukupkan rekan-rekan sekerjanya. Ada beban yang begitu luar biasa. Tetapi beban itu tidak merintangi dia, tidak menghalangi dia untuk tetap berkarya, untuk tetap menjadi berkat. Justru saudaraku, dengan beban itu yang silih berganti itu, rasa-rasanya mungkin begitu berat. Tetapi, tuh lihat, kitab Roma, kalau kita baca, itu adalah kitab yang paling teologis, paling sistematis, dan paling panjang yang ditulis oleh Paulus. Nah, itu saya katakan, mungkin saudaraku pada hari ini, ya, kamu, ya, saudara, pada saat yang bersamaan, memang kita harus kuat dan harus menjalankan setiap tugas sesuai yang miliki. Tapi juga kita tidak lupa dengan perkara yang secara rohani. Ya. Dan saudara, ketika dua tangan rasanya mengangkat ini, pada saat yang bersamaan rasanya belum cukup, ada beban juga yang lainnya. Tidak cukup hanya beban, sekarang juga ada tantangan yang akan dihadapi. Tantangan apa berikutnya? Wah, ini rasa-rasanya semua ini kiri, kanan, samping, muka, belakang, atas, bawah, Tuhan. Rasa-rasanya semuanya Tuhan, tidak kuat pikiran saya untuk nanggung ini semuanya. Rasa-rasanya Tuhan berat sekali nih. Tetapi pada saat itu, saudaraku, mungkin rasanya jalannya begitu ini, tetapi saudaraku, tidak akan menghalangi engkau, tidak akan membatasi engkau untuk bisa berkat, menghasilkan sesuatu yang besar melalui kehidupan. Dan saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti itu artinya juga saudara dan saya, kita semua yang ada pada malam hari adalah orang-orang yang disiapkan oleh Tuhan menjadi anak Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. 3 generation. Yes, 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 Yesus luar biasa. Kayaknya rasanya sini lah ya.
Haleluya, puji Tuhan gitu. Ya, ya. Ada teman-teman kita yang nonton di sana, ada ya? Salam dari komunitas Eagle Generation di sini buat teman-teman yang ada di Papua, yang ada di Kupang. Di Kupang. Saudara tetap menjadi Eagle Generation yang kuat di sana. Haleluya. Gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi dikasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi rekan-rekan yang baru, kenapa kita bilang pakai Raja Wali? Karena saudara baca Raja Wali seperti itu. Raja Wali itu tidak takut terhadap badai. Ya, jadi kalau ada badai, selamat datang badai, dia akan terbang ikutin badai. Karena memang dia itu habitatnya itu untuk menghadapi badai, dan dia buat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya, atau dibilang nih, untuk menjadi history maker harus ada tantangan yang besar. Dan berikutnya apa saudaraku? Kita lihat tentang Raja Wali. Saudaraku, pada fase umur 60 tahun ada satu pilihan kepada Raja Wali. Dia mau hidup panjang atau mau berhenti sampai situ. Kalau dia mau hidup panjang, maka fase berikutnya yang dijalani adalah karena parunya dan juga pada yang lain bulu-bulunya itu semua sudah pada tua semua. Jadi kalau dia mau panjang berikutnya, dia terbang ke tempat yang tinggi. Lalu berikutnya apa yang dilakukan? Dia mulai cabutin satu persatu bulu. Dicabutin parunya, dia ngepakkan, dia cabut. Saudaraku, ini bukankah sesuatu yang sangat menyakitkan? Cabut. Sesudah dicabut semuanya, berikutnya ini patoknya ini, parunya ini dipatokkan kepada kibat supaya itu nah, juga itu cakarnya. Dan saudaraku, dia akan tunggu di sana selama berapa waktu sehingga muncul lagi paru yang baru, bulu yang baru, ini yang baru. Dan berikutnya dia bisa terbang lagi sampai. Saudaraku, terkadang juga saudara dibawa dengan transformasi yang seperti yang menyakitkan. Rasa-rasanya saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya itu saya katakan, penting bagaimana kamu melihat itu sangat penting. Kalau kamu melihat bahwa sesuatu yang sangat menyakitkan, ya selamanya kamu. Tapi kamu melihat dari sudutnya Tuhan akan berbeda. Maka itu Paulus mengatakan, sebab itu aku yakin bahwa penderitaan ringan sama sekarang tidak akan sebanding dengan kemuliaannya. Jadi begitu yakin. Berarti juga mungkin saudaraku pada hari ini kita sebagai Raja Wali, saudaraku ada masuk satu fase yang berikutnya, fase yang menyakitkan. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan, yes Tuhan, nama datang. Kami adalah Raja Wali. Kami adalah Eagle Generation gitu. Yang kuat, yang siap untuk menjadi pembuat sejarah. Haleluya. Yang siap untuk menjadi orang-orang yang kuat kepada beberapa pintu gerbang. Dan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan melalui hidup itu ada karya-karya yang besar yang dihasilkan gitu. Bahkan tidak ada mustahil saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bisa saja di waktu yang ke depan makin lama ada tulisan-tulisan juga saudara buat menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa tidak gitu? Amin. Ada tulisan-tulisan gitu, tulisan tentang apa? Banyak hal yang bisa dituliskan, yang bisa disampaikan gitu. Kenapa? Karena hidupmu itu. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita pada saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu saat malam hari ini, karena kejadian kami dahsyat dan ajaib apa yang Kau perbuat ya Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih buat kekuatan, kemampuan yang Tuhan terus beri bagi kami. Terus sampai pada hari ini ada ya Tuhan dalam rumah-Mu, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami diajar oleh banyak hal itu. Terima kasih. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
dikasihi oleh Tuhan, biarkan Tuhan Roh Kudus berbicara dengan lembut kepada setiap kehidupan kita, saudara, pada malam hari ini. Jadi ini menjadi doamu, doa setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan melihat saudara, melihat engkau, bahwa engkau berharga, kejadianmu dahsyat dan ajaib apa yang Tuhan perbuat. Dan ada sesuatu potensi yang besar yang Tuhan taruh pada setiap kehidupanmu untuk engkau hasilkan, mengkaryakan karya-karya yang besar, karya-karya yang ajaib yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sebelum sampai kepada titik itu, sampai kepada titik sana, kita harus melewati sebuah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan saudara lewati, alami. Ada banyak pembelajaran rohani yang saudara harus memandang, melihat semuanya sebagaimana Tuhan melihat engkau, melihat setiap apapun dengan sudut kacamata secara rohani. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, apa beban, apa tantangan yang saudara hadapi pada hari ini, bahkan apa yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahanmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pada malam hari datang kepada kita. Dia meminta hati kita, meminta hidupmu untuk diserahkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Maukah engkau menjadi Allah di dalam tanganku untuk mengerjakan pekerjaan yang telah kutinggalkan bagimu, mengkaryakan sesuatu, menghasilkan sesuatu, seperti anak panah di tangan pahlawan yang ketika dilepaskan menjadi orang-orang yang berdaya guna, bermanfaat, menjadi berkat. Karena itu, bawa hidupmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hatimu, serahkan seluruh totalitas kehidupanmu kepada Tuhan. Aku berserah. Kepada Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa bagi saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, setiap hati, setiap hidup yang pada hari ini tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Ini tanda penyerahan kami, tanda serah kami kepadamu ya Tuhan. Serahkan hati ini hidup kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Untuk engkau bentuk, untuk engkau pakai, untuk menjadi Allah di tanganmu ya Tuhan, menjadi senjata-senjata kebenaran, menjadi Allah yang kau pakai secara heran dan ajaib, mengerjakan pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang kuat pada pintu-pintu gerbang ya Tuhan. Dari tempat tersebut kami ya Tuhan akan menjadi orang yang berdaya
Bawa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang begitu ajaib, membentuk setiap kehidupan kami menjadi seperti yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat didikan, buat ajaran, buat nasihat firman-Mu ya Tuhan yang datang kepada kami ya Bapa. Kami syukur semuanya itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menolong. Bahkan Engkau ya Tuhan yang melihat setiap kehidupan kami pada saat malam hari ini Tuhan. Biar hidup ini ya Tuhan menjadi alat-alat penggerak dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan terus dibawa ya Tuhan menjadi orang-orang yang tidak tinggal di dalam perbuatan daging, perbuatan dosa, tetapi tinggal di dalam perbuatan roh dan menghasilkan perbuatan roh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Hidup ini dipersembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, untuk sebagai senjata kebenaran-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Kami syukuri semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Tiga generation. Yes, 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 yes. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Baik, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Semua kita bisa melakukan di hari lepas hari kita. Kita akan masuk dalam doa persembahan, yaitu nanti saudara dirembau kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan malam ini. Engkau berikan kesempatan pada saat ini kami bisa ada kumpul, dan juga acara awal hingga sampai saat ini semua pertolongan Tuhan, sehingga semua acara ini bisa berjalan dengan baik. Dan saat kesempatan ini lagi kita akan mempersembahkan Tuhan, kiranya semoga Engkau memberkati yang memberi bahkan belum memberi. Hanya kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mengirim persembahan, kita akan pujian yang berkata, kami bawa pujian. Baik, gimana kita telah selesai. Waktu selanjutnya kita silakan kepada koordinator. Baik, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini. Kiranya kehadiran kita ya, jangan cuma di malam hari ini, tetapi kita terus setia, kita terus datang, dan kita boleh mengajak teman-teman kita yang mungkin bersama-sama dengan kita di kontrakan ataupun rumah, untuk kita sama-sama datang, untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati, serta Bapak Gembala yang sedang membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, untuk pengumumannya,
di minggu yang akan datang. Nanti untuk yang akan melayani worship leadernya nanti saudara Romi. Untuk singernya ada Lesri dan saudara Tinus serta saudara Mili. Nah, itu yang singernya. Dan untuk asernya nanti saudara Landiron serta saudara Miles. Ya, itu mungkin pengumuman dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada Bapak Gibran. Baik, kita akan tutup doa kita pada malam ini. Kita angkat pujian yang berkata Dancing My Soul. Semua bangkit berdiri. Dan bersyukur Tuhan kembali pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Dan kebesaran keajaiban Tuhan terus akan Tuhan kami nikmati dan rasakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami malam hari ini akan mengakhiri ibadah kami, kembali ke tempat kami. Biar berkat Tuhan, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan ada bagi kami semuanya. Mari komunitas generasi Raja Wali yang dikasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan membawa berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Biarlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan bersekutuan dengan Roh Kudus tenaga tertinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, memberkati semuanya. Mari kita bersatu sunat dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Dan diingatkan